minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih berkenan kepada kita, memberikan karunia nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa menunaikan Syam Ramadan, dan di malam harinya kita tegakkan Qiyam Ramadan. Berharap bahwa amal ibadah kita di bulan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Kita hari ini tengah diuji oleh Allah dengan wabah. Konon wabah ini tidak ada obatnya. Untuk itulah kita perlu belajar. Kita perlu introspeksi, melihat masa lalu. Kita bisa belajar dari generasi umat terdahulu, karena setiap musibah pasti disebabkan oleh amal perbuatan manusia itu sendiri. Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Musibah terjadi dikarenakan hambanya itulah yang telah melakukan kesalahan. Untuk itulah Al-Quran jauh-jauh sebelumnya telah memberitahukan kepada kita musibah-musibah yang menimpa umat-umat terdahulu pasti disebabkan oleh kebodohan umat itu sendiri. Dalam Al-Quran, Allah sendiri telah membuat satu pengajaran dengan menggunakan bahasa permisalan, yang dengan permisalan ini kita bisa mengambil pelajaran. Dalam Al-Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-112, dalam Al-Quran Allah terangkan, Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin wa kafarat bi an'amillah wa adaqahallahu bi libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Wa daraballahu mathalan qaryatan. Allah telah membuat
satu permisalan satu negeri yang negeri tersebut aminatan mutmainatan. Negeri tersebut aman dan damai. Aminatan mutmainatan. Ya'tiha rizquha rogodan. Yang rizkinya datangnya begitu melimpah. Min kulli makanin. Rizkinya datang dari berbagai tempat. Begitu melimpah rizki yang datang ke suatu negeri tersebut. Wa kafarat bi an'umillah. Akan tetapi ketika Allah menguji negeri yang aman, negeri yang damai, dikaruniakan negeri yang aman dan damai, juga rezeki yang melimpah. Ini satu ujian. Apakah dengan rezeki yang melimpah, aman, damai, hidup tentram, tidak ada kejahatan, kemudian menjadikan penduduk satu negeri ini bersyukur? Dalam ayat tersebut dikatakan wa kafarat bi an'umillah. Mereka justru dikarunia negeri yang aman, damai, rezeki melimpah, tetapi mereka kafir, mereka ingkar terhadap nikmat Allah. Mereka tidak mau bersyukur. Mereka lalai dari kewajiban sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang seharusnya ketika diberi aman, rasa damai, rasa tentram, rezekinya kecukupan, melimpah, mereka tinggal beribadah dengan damai, dengan tentram. Akan tetapi justru penduduk satu negeri tersebut malah ingkar terhadap nikmat Allah. Mereka tidak mau mensyukuri nikmat yang begitu baik dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi rezeki. Maka Allah katakan, fa'adaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah timpakan kepada mereka, Allah rasakan kepada mereka al-ju', lapar, kelaparan. Kemudian wal khauf, rasa ketakutan. Bima kanu yasna'un. Dikarenakan mereka mendapatkan musibah, ditimpa musibah, dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, jikalau kita pahami inilah sebenarnya yang kita tengah rasakan hari ini. Indonesia adalah negeri yang makmur, melimpah sumber kekayaannya. Akan tetapi manakala penduduknya tidak beriman, penduduknya kafir, ini adalah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu mudahnya menimpakan musibah. Kita tidak bisa sombong dengan kekayaan negeri yang melimpah. Kita tidak bisa sombong
negara kita kuat, didukung oleh kekuatan militer yang kuat. Hari ini kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Ternyata bala yang Allah timpakan kepada kita tidak bisa dihadapi dengan kesombongan. Senjata lengkap, senjata mutakhir, senjata canggih, kemudian Allah hanya mempermalukan kita hambanya dengan virus yang tidak bisa kita lihat, makhluk yang begitu kecil. Kita bingung. Para ahli pakar kesehatan pun mengatakan bahwa virus ini tidak ada obatnya. Sudah terlihat di mana-mana apa yang dikatakan oleh Allah, al-ju' sudah terasa. Masyarakat banyak mulai dihantui rasa ketakutan, kehilangan pekerjaan, tidak bisa makan karena dirumahkan, karena kehilangan pekerjaan, tidak bisa usaha, dan juga ketakutan kalau kita terjangkit oleh virus yang mematikan ini. Bagi Allah adalah hal yang mudah. Kita tidak bisa sombong. Negara kita kuat, akan tetapi ditimpakan musibah virus yang begitu kecil, bahkan kita tidak bisa melihat seberapa besar virus ini. Tetapi kita yang gagah perkasa, kita ketakutan menghadapinya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Hal itu pernah terjadi pada umat terdahulu. Mempunyai negara kuat, negaranya sudah maju, rizkinya melimpah, makmur, akan tetapi penduduknya ingkar, penduduknya kafir. Hal itu telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Saba, surat yang ke-34, dijelaskan di dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'i fi maskanihim ayatu jannatani an yamini wasimalin. Kulu min rizqi rabbikum waskurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu wa arsalna alaihimus sailal arim wa baddalnahum bijannataihim jannatain data ukulin khamtin wa aslin wa sa'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun. Sungguh ada pada negeri penduduk negeri Saba ayatun, tanda-tanda akan kebesaran Allah, tanda-tanda yang bisa kita ambil pelajarannya bagi umat-umat kemudian, bagi bangsa-bangsa kemudian, bagi negeri-negeri kemudian yang datang kemudian. Di negeri Saba dijelaskan ada sumber kemakmuran.
Jannatani an yamini wassimalin. Di negeri Saba terdapat dua kebun yang dialiri oleh sumber mata air yang begitu melimpah. Yang ini banyak dikenal oleh sejarah. Di situ terdapat bendungan Maghrib. Bendungan yang begitu megah. Bangunan yang begitu airnya melimpah. Bisa untuk mengairi sawah ladang. Sehingga hasil panen melimpah. Jadi di negeri Saba ada dua kebun di kanan dan kirinya yang dialiri oleh mata air yang cukup. Kulu min rizki rabbikum. Dari hasil pertanian, dari hasil perkebunan yang didapatkan dari penduduk Saba sungguh sangat memakmurkan, mencukupi untuk penduduk Saba. Maka Allah katakan, kulu min rizki rabbikum. Makanlah oleh kalian rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Dan juga apa perintah Allah selanjutnya? Washkuru lah. Bersyukurlah kalian kepada Allah yang telah memberikan rezeki yang melimpah, yang telah menjadikan bendungan, yang menjadikan mata air yang cukup dan kebun-kebun sawah yang subur, yang hasilnya melimpah ruah, yang bisa mensejahterakan masyarakat penduduk Saba. Maka Allah katakan dalam satu ayatnya, baldatun thayyibatun. Negeri kalian adalah negeri yang baik. Di samping kecukupan sandang pangan, dan juga negeri Saba adalah negeri yang aman. Dan dikatakan warabbun ghafur, dan Tuhan kalian adalah Maha Pengampun. Berawal dari sudah penduduknya tercukupi segala kebutuhannya, dibangun negeri Saba oleh orang-orang yang soleh tadinya. Akan tetapi perjalanan waktu, generasi-generasi berikutnya, mereka tidak menyadari bagaimana negeri Saba dibangun oleh orang-orang soleh, sehingga negeri tersebut atau negeri Saba dikaruniai negeri yang baldatun thayyibatun. Generasi selanjutnya lah yang mereka tidak menyadari bagaimana membangun negeri Saba. Sehingga dalam ayat yang ke-16-nya dikatakan fa'aradu. Generasi selanjutnya adalah generasi yang tidak bisa mewarisi generasi pendahulunya, para pejuang pendiri negeri Saba. Mereka justru a'radu, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa. Dengan rezeki yang melimpah, justru tidak untuk menjadi bekal di dalam taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tetapi rezeki yang melimpah untuk berfoya-foya, hidup bebas. Maka ketika kehidupan mereka menuruti hawa nafsunya sendiri,
menuruti kehidupan bebas, menuruti keinginannya. Mereka tidak mau terikat oleh aturan-aturan Allah, tidak pernah memperhatikan hidupnya halal dan haram, berzina. Inilah sumber malapetaka. Ketika penduduknya hidup menuruti nafsunya sendiri, menuruti keinginan tanpa bimbingan wahyu Allah, maka Allah memperingatkan dalam ayat selanjutnya, wa arsalna alaihimus syailal arim. Maka Allah menimpakan kepada mereka malapetaka yang berupa syailal arim, bendungan maghrib, sumber mata air yang tadinya sumber kekayaan, sumber perbendaharaan, sumber untuk mengairi sawah ladang mereka, waduk atau dam, bendungan maghrib ini jebol. Maka terjadilah banjir bandang. Seluruh penduduknya yang berada di bawah bendungan semuanya mati terbawa arus bendungan maghrib yang jebol. Bagi Allah adalah hal yang mudah menjebolkan bendungan maghrib yang dirancang oleh para teknisi-teknisi, para insinyur, yang menurut riwayat kekuatan bendungan maghrib ini akan bertahan berabad-abad. Tetapi dikarenakan penduduknya maksiat, berbuat dosa, maka akhirnya bendungannya jebol. Kemudian apa yang terjadi ketika bendungan maghrib ini jebol? Wa baddalnahum bi jannataihim jannatain data ukulin hamtin wa athlin wa sa'in min sidrin qalilin. Bendungan yang tadinya melimpah airnya bisa untuk mengairi sawah ladang, dikarenakan jebolnya bendungan maghrib ini, sawah ladang tidak ada yang menggarap, ditinggalkan oleh para pemiliknya, terbengkalai, tak terurus. Yang tadinya menghasilkan panenan-panenan yang bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Sabah, tetapi ketika bendungan jebol, tidak terurus sawah dan ladangnya, maka akhirnya ditumbuhi oleh tanaman, tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan buah ukulin homtin, buah yang rasanya pahit, gulma yang tumbuh, bukan ditanam oleh manusia, tetapi tumbuh dengan sendirinya. Jadi mengeluarkan yang tadinya mengeluarkan buah-buahan, gandum, anggur, kemudian digantikan oleh Allah tumbuh pada sawah dan ladang mereka buah-buahan yang rasanya pahit. Wa aslin, juga pohon asal. Para mufassir mengatakan bahwa asal ini sejenis pohon cemara. Apa yang bisa kita ambil dari pohon cemara? Tidak lebih dari hanya sebatas kayu bakar. Bukan satu pohon yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, hanya sebagai sebatas kayu bakar yang mempunyai nilai ekonomis rendah, tidak ada gunanya
gunanya sedikit sekali. Bahkan dikatakan ada pohon yang tumbuh ketika itu, yaitu pohon sidrin, pohon bidara. Ini pun hanya disebutkan dalam ayat ini qalil, sedikit. Pohon yang mengeluarkan buahnya agak bisa dinikmati, tumbuhnya hanya sedikit, pohonnya hanya sedikit. Inilah kisah Saba, negeri Saba, yang dikarenakan kekafirannya, negeri yang tadinya subur makmur, itu kemudian mendapatkan kesengsaraan. Akibat dari kekafirannya, mereka diperingatkan oleh Allah dengan jebolnya bendungan Maghrib. Maka dalam ayat yang ke-17-nya dikatakan, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazzi illal kafur." Demikianlah balasan bagi mereka, bima kafaru, dikarenakan mereka kafir kepada Allah. Wa hal nujazzi illal kafur. Tidak lain mereka ditimpa bencana, ditimpa musibah, jebolnya bendungan Maghrib. Allah katakan dikarenakan mereka kafir kepada Allah. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Para ahli yang pernah meneliti peninggalan negeri Saba, negeri yang sungguh luar biasa, dari hasil perkebunan pertanian mereka bisa dilihat dari bangunan-bangunan yang telah runtuh, bangunan-bangunan yang telah runtuh, peninggalan yang telah hancur. Ternyata di situ kemajuannya sudah luar biasa, kemakmurannya sudah luar biasa. Tembok-tembok yang mereka bangun berlapiskan emas permata. Bagaimana mungkin orang bisa membangun rumah, gedung-gedung bertingkat dengan emas permata? Berapa besar biaya yang digunakan untuk membangun bangunan tersebut? Artinya bahwa kemakmuran yang mereka dapatkan manakala tidak diimbangi dengan rasa syukur, Allah ingatkan dengan musibah. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat yang ke-96, Allah mengingatkan kembali, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakati minas sama' wal ard, Allah akan limpahkan kepada mereka, penduduk satu negeri tersebut, berkah dari langit dan dari bumi. Hujannya berkah, hujan tidak menimbulkan musibah, hujan tidak menimbulkan banjir yang menyengsarakan, yang menenggelamkan rumah-rumah, tetapi hujan mengairi sawah ladang sehingga sawah ladangnya subur. Walakin kadzabu, akan tetapi manakala mereka mendustakan nikmat Allah, wa akhadnahum bima kanu yaksibun, Allah timpakan adab bagi mereka dikarenakan adab yang menimpa mereka itu
adalah sebab perbuatan mereka sendiri. Bima kanu yaksibun. Jadi inilah nasihat Allah, bahwa sumber malapetaka yang sesungguhnya adalah kita ingkar kepada Allah. Kita tidak mau hidup dengan aturan-aturan Allah yang justru akan menyelamatkan hidup, membahagiakan hidup. Barangkali orang akan tidak percaya. Apa urusannya antara iman dan takwa dengan hancurnya satu negeri? Kesejahteraan ini adalah yang memberikan Allah. Akan tetapi manakala mereka tidak mau berterima kasih kepada Allah, justru mereka mensyirikatkan Allah, mereka banyak berbuat dosa, maka Allah timpakan bagi mereka musibah yang justru itu merugikan dirinya sendiri. Tidak hanya rugi di dalam kehidupan dunia, dan juga rugi kelak di yaumul akhir, karena mereka mati dalam kekafiran. Kuncinya adalah untuk membangun satu negeri, untuk terhindar dari berbagai macam musibah malapetaka. Kuncinya adalah iman dan takwa. Karena dengan iman dan takwa, insya Allah kecenderungan hidup manusia akan hidup baik, hidup benar, sehingga amal perbuatannya tidak mengarah kepada malapetaka. Musibah yang menimpa hari ini, virus ini adalah satu peringatan bahwa kita memang harus hidup secara Islam. Islam telah mengajarkan dengan toharohnya. Akan tetapi kita sekarang justru baru menyadari ketika musibah datang. Ketika musibah datang, himbauan-himbauan untuk bercuci tangan, pakai masker, bersuci yang diajarkan di dalam Islam, barulah dilakukan. Barangkali kita belum terlambat. Tubu ilallah, taubatlah kita kepada Allah, perbaiki hidup kita, hidup sehat, hidup sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah dengan kita hidup sehat secara Islam, kemudian kita banyak berdoa kepada Allah, kita akan terbebas dari musibah yang tengah kita hadapi ini. Jika kita bertakwa, beriman kepada Allah, virus ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Jika Allah berkehendak, bukan hal yang sulit bagi Allah. Jika Allah hendak menghilangkan virus ini, Allah hanya mengatakan kun, maka fayakun, maka terjadilah. Hilanglah. Karena virus ini adalah hamba Allah. Dia akan berbuat sesuai dengan kehendak yang menciptakan. Maka kuncinya adalah kita kembali kepada Allah. Tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallah. Demikianlah, mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat bagi kita kaum muslimin, muslimat yang ada di seantero Indonesia ini, dan juga bangsa-bangsa lain yang tengah dirundung, ditimpa musibah yang menjadikan satu ketakutan yang ini dirasakan oleh semua manusia. Kurang lebihnya saya maaf apa yang saya sampaikan barangkali menyinggung perasaan hati. Tidak lain, apa yang saya sampaikan ini adalah untuk nasihat, untuk memperbaharui diri kepada Allah. Saya sampaikan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya
ليتك